Tempe? Apa itu? Benar-benar makanan dari kedelai yang bisa menyelesaikan perubahan iklim? Pertanyaan meremehkan dari ilmuwan lingkungan Jepang Danaka Yukiko ini membuat pusat kebudayaan kedutaan Indonesia menjadi membeku. Dan pada saat itu, harga diri semua orang Indonesia yang hadir langsung terbakar. Saya adalah ilmuwan lingkungan yang telah mendalami penelitian perubahan iklim selama 15 tahun. Sebagai peneliti senior di Institut Penelitian Perubahan Iklim Universitas Tokyo, saya menjadi konsultan pemerintah berbagai negara Asia. Hari itu juga saya baru saja menyelesaikan presentasi di seminar Solusi Respons Krisis Iklim Asia atas undangan Kedutaan Indonesia. Dengan tren saat ini, produksi pangan Asia Tenggara akan berkurang 30% hingga tahun 2050. Terutama negara tropis seperti Indonesia akan mengalami dampak yang lebih serius. Isi presentasi saya sangat mengejutkan. Kerusakan pertanian padi akibat kenaikan suhu, kehilangan lahan pertanian akibat kenaikan permukaan laut, kesulitan penyimpanan pangan akibat iklim ekstrem. Semua data meramalkan masa depan suram Indonesia. Setelah presentasi selesai pada sesi tanya-jawab, seorang diplomat muda Indonesia mengangkat tangannya. Profesor Danaka, bagaimana penilaian Anda terhadap teknologi makanan tradisional yang telah kami kembangkan selama 2000 tahun dalam iklim tropis? Terutama makanan fermentasi seperti tempe. Saat itu saya tertawa dalam hati. Menyelesaikan perubahan iklim dengan makanan tradisional? Betapa tidak ilmiahnya pemikiran itu. Tempe, saya tidak begitu tahu apa itu. Benar-benar menurut Anda makanan dari kedelai bisa menyelesaikan masalah besar seperti perubahan iklim? Setelah kata-kata saya selesai, suasana ruang rapat menjadi dingin. Wajah Duta Besar Indonesia menjadi kaku dan Direktur Pusat Kebudayaan tampak tidak nyaman dan memindahkan tempat duduknya. Sepertinya profesor tidak begitu mengenal makanan tradisional Indonesia, kata diplomat itu dengan sopan namun tegas. Tempe bukan sekadar makanan. Ini adalah kristalisasi teknologi ilmiah yang dikembangkan nenek moyang kami selama 2000 tahun untuk bertahan hidup di lingkungan ekstrem iklim tropis. Dapat disimpan pada suhu ruang selama seminggu, kandungan proteinnya setara dengan daging sapi, dan dalam proses produksinya bukan mengeluarkan karbon, melainkan menyerapnya. Jika ini bukan ilmu pengetahuan, lalu apa yang disebut ilmu pengetahuan? Saya menjadi bingung. Apakah yang saya remehkan ternyata teknologi yang lebih sistematis dari yang saya kira? Tapi itu kan hanya cara tradisional dibandingkan dengan teknologi sains modern. Profesor, Duta Besar Indonesia langsung turun tangan. Bagaimana kalau profesor datang langsung ke Indonesia untuk memeriksanya? Kementerian Pertanian kami akan dengan senang hati membantu. Kami tidak ingin dinilai dari sudut pandang barat, tambah Direktur Pusat Kebudayaan. Silakan lihat langsung dan nilai sendiri. Apakah benar-benar pengetahuan tradisional Indonesia tidak membantu menyelesaikan perubahan iklim? Saat itu saya merasa sedang melewatkan sesuatu yang penting. Ekspresi percaya diri orang-orang Indonesia yang memenuhi ruang rapat dan keyakinan teguh yang mereka tunjukkan terhadap budaya negaranya. Jangan-jangan benar-benar ada sesuatu yang tidak saya ketahui? Malam itu di hotel saya mencari informasi tentang makanan tradisional Indonesia di internet. Dan saya menemukan fakta-fakta mengejutkan. Indonesia adalah negara yang terdiri dari 17.000 pulau, dan setiap daerah telah mengembangkan teknologi makanan adaptasi iklim yang unik. Dan banyak di antaranya memiliki teknologi penyimpanan menakjubkan yang sulit dijelaskan bahkan dengan sains modern. Benar-benar saya yang salah. Jangan-jangan di Indonesia benar-benar tersembunyi jawaban perubahan iklim. Keesokan paginya saya membuat keputusan. Saya akan pergi langsung ke Indonesia untuk memeriksanya. Untuk mengetahui apakah prasangka saya benar, atau saya akan melakukan penemuan yang benar-benar menakjubkan. Tempat yang saya tuju dengan naik kereta 3 jam dari Jakarta adalah desa kecil dekat Yogyakarta. Dengan panduan pemandu lokal Dewi, desa Gudo yang saya kunjungi langsung memperlihatkan pemandangan menakjubkan. Di setiap rumah ada kedelai yang difermentasi dalam keranjang bambu, dan di setiap halaman ada cabai merah yang dijemur di bawah sinar matahari. Seluruh desa seperti pabrik fermentasi raksasa. Pak Hartono, kepala desa berusia akhir 60-an menyambut kami. Dia adalah orang yang telah menghabiskan hidupnya membuat makanan fermentasi tradisional di desa ini. Saya menjelaskan tentang penelitian perubahan iklim dan keamanan pangan yang sedang saya lakukan. Dan saya mengatakan bahwa saya tertarik dengan mekanisme adaptasi yang dimiliki makanan tradisional Indonesia.
Ekspresi serius muncul di wajah Pak Hartono. Masalah itu ya? Sebenarnya kami juga mengalami perubahan aneh dalam beberapa tahun terakhir. Cerita yang dia sampaikan sangat mengejutkan. Dalam 10 tahun terakhir, iklim di daerah ini telah berubah secara mencolok. Musim hujan memanjang, musim kemarau menjadi lebih panas, dan hujan deras yang tidak dapat diprediksi sering turun. Tapi masih bisa membuat makanan tradisional? Itulah kebijaksanaan nenek moyang kami, kata Pak Hartono dengan bangga. Nenek moyang kami sudah mempersiapkan perubahan iklim sejak ratusan tahun yang lalu. Dia membawa saya ke pabrik tempe tertua di desa. Di dalam bangunan kayu berusia 200 tahun, Nenek Nikadiza berusia 80 tahun sendirian membuat tempe. Nenek ini adalah pengrajin tempe terbaik di desa kami. Nenek Nikadiza melihat saya lalu tersenyum cerah. Selamat datang peneliti muda. Datang untuk belajar rahasia nenek moyang kami. Proses pembuatan tempe yang ditunjukkan nenek benar-benar menakjubkan. Merebus kedelai, mengupas kulitnya, membungkus dengan daun khusus dan memfermentasinya, semua proses berdasarkan prinsip ilmiah. Daun apa ini? Daun pisang. Daun ini mengandung zat antibakteri alami yang mencegah bakteri jahat dan hanya membiarkan bakteri baik tumbuh. Nenek terus menjelaskan. Suhu, kelembaban, waktu fermentasi semua disesuaikan menurut cuaca. Jika hujan, waktu fermentasi diperpanjang, jika terlalu panas dipindahkan ke tempat teduh. Jadi bisa beradaptasi meski iklim berubah? Tentu saja, jawab nenek dengan yakin. Kami tahu cara hidup bersama alam. Jika alam berubah, kami juga berubah bersama. Saat itu saya sadar, inti adaptasi iklim yang selama ini saya cari-cari adalah ini. Bukan melawan alam, melainkan beradaptasi secara fleksibel dengan bersatu dengan alam. Nenek menyerahkan tempe yang baru dibuat kepada saya. Coba rasakan. Ini makanan kehidupan yang diwariskan nenek moyang kami. Sensasi saat menggigit tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kedelai sederhana melalui proses fermentasi telah berubah menjadi makanan yang benar-benar berbeda. Rasa gurih sekaligus dalam menyebar memenuhi mulut. Rasa ini benar-benar istimewa. Tempe bukan sekadar makanan, kata nenek. Ini hadiah kehidupan yang dibuat dengan meminjam kekuatan alam. Makan malam bersama penduduk desa malam itu adalah makan malam paling bermakna dalam hidup saya. Tempe, gudeg, sambal, semua makanan mengandung kebijaksanaan adaptasi iklim. Yang paling berkesan adalah makanan bernama gudeg. Masakan ayam yang dimasak dengan berbagai rempah, yang menakjubkan bahkan setelah 3 hari pada suhu, ruang tidak rusak. Rahasianya ada pada campuran rempah, jelas juru masak desa. Setiap rempah memberikan efek sinergi satu sama lain untuk menciptakan efek pengawetan yang kuat. Saat itu saya yakin, inilah kunci keamanan pangan masa depan. Sementara kesan dari Desa Gudo belum hilang, dengan panduan Dewi saya kembali ke Jakarta dan mengunjungi tempat khusus. Sebuah kompleks startup di Jakarta Selatan. Di sini Anda bisa melihat masa depan Indonesia, kata Dewi dengan yakin. Tempat yang saya masuki adalah startup bernama Tempe Tech. Adi Bagas, pendiri muda berusia akhir 20-an menyambut kami. Dengar Anda peneliti dari Jepang. Tertarik dengan apa yang kami lakukan? Yang ditunjukkan Adi benar-benar menakjubkan. Sistem otomatisasi yang benar-benar memodernisasi proses pembuatan tempe tradisional. Kami tidak membuang kebijaksanaan nenek moyang tapi menggabungkan teknologi modern. AI memantau suhu dan kelembaban secara real-time untuk mempertahankan kondisi fermentasi optimal. Yang lebih menakjubkan adalah efisiensi produksi. Volume produksi meningkat 10 kali dari metode manual, tapi kualitasnya justru lebih baik. Bagaimana itu bisa terjadi? Kami menemukan kondisi fermentasi optimal melalui analisis ilmiah, jelas Adi. Kami mengubah pengalaman nenek-nenek menjadi data yang bisa direproduksi siapa saja. Adi membawa saya ke dalam pabrik. Di antara peralatan stainless steel yang bersih, tempe yang dibungkus daun pisang difermentasi dengan teliti. Tradisi dijaga tapi metodenya dimodernisasi. Daun pisang masih digunakan tapi pengendalian kualitas dilakukan secara ilmiah. Yang lebih mengesankan adalah visi mereka. Tujuan kami adalah memperkenalkan tempe ke seluruh dunia, kata Adi dengan penuh semangat. Kami yakin ini makanan yang benar-benar dibutuhkan di era perubahan iklim. Secara spesifik apa keunggulannya? Pertama, kandungan proteinnya mirip dengan daging sapi. Tapi emisi karbonnya bahkan tidak sampai 1/100. Dan daya simpannya sangat baik sehingga bisa disimpan dengan aman di daerah yang kekurangan fasilitas pendingin. Rekan Adi Rina menambahkan penjelasan.
Kami sudah masuk ke pasar Eropa dan Amerika. Sangat populer di pasar vegan. Tahun depan berencana meningkatkan volume produksi 5 kali lipat. Data analisis pasar yang mereka tunjukkan menakjubkan. Tingkat pertumbuhan tempe di pasar protein alternatif global mencapai 30% per tahun. Tapi yang paling penting adalah ramah lingkungan, tegas Adi. Proses produksi tempe hampir tidak menghasilkan limbah. Kulit kedelai juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan produk sampingan fermentasi bisa digunakan sebagai pupuk alami. Saat itu Rina memberitahu berita khusus. Pengawet alami gudeg yang kami kembangkan akan segera diluncurkan. Dibuat dengan memanfaatkan efek antibakteri rempah, bisa benar-benar menggantikan pengawet kimia. Mendengar cerita mereka, jantung saya berdebar. Inilah solusi berkelanjutan yang saya cari. Saat itu Adi membuat usulan khusus. Profesor Danaka, bagaimana kalau kami masuk ke pasar Jepang bersama-sama? Jepang juga menghadapi masalah penuaan dan perubahan iklim, jadi teknologi kami sepertinya bisa membantu. Saya sangat tertarik dengan usulan itu. Meskipun di Jepang juga budaya makanan fermentasi berkembang, teknologi adaptasi tropis Indonesia sepertinya bisa memberikan perspektif yang benar-benar baru. Usulan yang benar-benar menarik. Akan saya pertimbangkan dengan serius. Dan saat itu saya mendengar berita tak terduga bahwa saya akan bertemu dengan tokoh kunci pemerintah Indonesia. Setelah keluar dari startup, kontak tak terduga datang. Kementerian Pertanian Indonesia menunjukkan minat pada penelitian kami. Yang saya temui di gedung pemerintahan Jakarta adalah Dimas Pratama, Wakil Menteri Pertanian berusia awal 40-an. Dia adalah teknokrat lulusan teknik pertanian, tokoh kunci yang merancang masa depan pertanian Indonesia. Profesor Danaka, arah penelitian Anda persis sama dengan visi yang sedang kami dorong. Menteri menunjukkan foto lama kepada saya. Ini kebun kopi kecil yang dikelola kakek nenek saya. Saya juga membantu pekerjaan pertanian di sini waktu kecil. Dalam foto ada rumah sederhana dan beberapa pohon kopi, serta pasangan tua yang tersenyum cerah. Generasi kami tidak menganggap tradisi nenek moyang sebagai sesuatu yang usang, kata Menteri dengan serius. Sebaliknya, kami sedang mengadakan revolusi budaya yang menciptakan kembali nilai itu dengan memanfaatkan teknologi canggih. Visi Indonesia yang dijelaskan Menteri menakjubkan. Yang kami kejar adalah estetika kelambatan. Daripada membuat banyak dengan cepat, membuat dengan teliti secara perlahan. Dan filosofi Trinitas di mana teknologi, budaya, dan alam menjadi satu. Potensi kami bukan hanya pada sumber daya alam, kata Menteri dengan penuh semangat, tapi pada budaya dan jiwa. Pengalaman kami yang hidup di iklim tropis selama ribuan tahun akan menjadi kunci survival umat manusia masa depan. Saat itu saya sadar, apa yang saya hilangkan adalah inspirasi. Terjebak hanya pada data dan logika, saya kehilangan inspirasi penciptaan yang sejati. Menteri, lalu secara spesifik rencana apa yang Anda miliki? Kami berencana mendirikan pusat makanan adaptasi iklim Indonesia untuk seluruh dunia, Menteri menjelaskan visi yang menarik. Mengundang peneliti dari berbagai negara untuk menganalisis pengetahuan tradisional kami secara ilmiah dan menggabungkannya dengan teknologi modern untuk mencari jawaban baru. Dan kami akan berbagi hasilnya dengan seluruh dunia. Karena perubahan iklim bukan hanya masalah Indonesia. Saat itu saya tahu. Yang dikejar Indonesia bukan kepentingan negaranya sendiri. Mereka ingin memberikan jawaban untuk masa depan seluruh umat manusia. Profesor Danaka juga bergabunglah dengan proyek ini. Menteri meminta dengan serius. Jika pengalaman penelitian iklim Jepang bertemu dengan pengetahuan tradisional kami, pasti bisa menciptakan hasil yang benar-benar menakjubkan. Saya langsung setuju di tempat itu. Inilah penelitian bermakna yang selama ini saya cari seumur hidup. Dan sekarang saya sudah siap untuk kembali ke Jepang dan menciptakan perubahan yang sesungguhnya. Setahun setelah proyek internasional dimulai, saya mengunjungi Indonesia lagi. Kali ini untuk berbagi hasil penelitian dan membahas tahap selanjutnya. Begitu turun di Bandara Jakarta, saya menyaksikan perubahan menakjubkan. Di mana-mana di bandara ada papan tempe bar, dan banyak turis asing yang mencicipi makanan tradisional Indonesia. Profesor Yukiko, selamat datang kembali. Dewi menyambut saya dengan senyuman cerah. Berkat Profesor, makanan Indonesia menjadi terkenal di seluruh dunia. Menurut Dewi, setelah penelitian kami dipublikasikan, minat terhadap makanan tradisional Indonesia meledak. Terutama tempe disebut superfood dan sangat populer di Eropa dan Amerika. Perusahaan tempe Tek Adi sekarang menjadi perusahaan global. Pendapatan tahun lalu melebihi 10 miliar rupiah.
Saat mengunjungi kembali Desa Gudo, kesan itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Desa sederhana dulu kini telah berubah menjadi desa pengalaman makanan tradisional. Nenek Nikadiza masih sehat membuat tempe. Tapi sekarang telah menjadi guru yang mengajar teknik tradisional kepada peneliti dan turis dari seluruh dunia. Yukiko, terima kasih sudah datang lagi. Nenek menggenggam erat tangan saya. Berkat kamu, kebijaksanaan nenek moyang kami dikenal luas ke dunia. Pak Hartono, kepala desa juga menyambut saya dengan gembira. Desa kami tidak pernah terbayangkan akan seterkenal ini. Sekarang anak-anak muda tidak pergi ke kota tapi tinggal di desa untuk meneruskan tradisi. Ini perubahan yang benar-benar menakjubkan. Teknologi tradisional yang dulu hampir hilang sekarang diakui sebagai teknologi inti yang memimpin masa depan. Saat mengunjungi kembali Tempetek, saya lebih terkejut. Startup kecil itu kini telah tumbuh menjadi perusahaan menengah dengan ratusan karyawan. Berkat Profesor Yukiko, Adi mengucapkan terima kasih. Setelah makalah penelitian profesor dipublikasikan, pesanan membludak dari seluruh dunia. Sekarang kami mengekspor teknologi produksi tempe ke seluruh Asia Tenggara. Rina juga memberitahu berita menarik. Pengawet alami gudeg yang kami kembangkan sukses besar di pasar Eropa. Mendapat sorotan sebagai produk ramah lingkungan pengganti pengawet kimia. Tapi momen paling mengharukan adalah pertemuan dengan peneliti muda. Sari dan Bayu yang baru bergabung masing-masing memimpin tim penelitian independen. Profesor Yukiko, kami melakukan penemuan baru, kata Sari dengan bersemangat. Kami menemukan bahwa di antara rempah tradisional Indonesia, ada komponen yang menekan hama dan penyakit tanaman akibat perubahan iklim. Benarkah? Rempah apa? Kensho sayuranaka. Jika disemprotkan pada tanaman, bisa mencegah penyakit jamur yang terjadi di lingkungan panas dan lembab secara efektif. Bayu juga melaporkan hasil menakjubkan. Kami mengembangkan protein alternatif berbasis rumput laut dengan teknologi fermentasi tradisional. Jika rumput laut yang tumbuh di laut difermentasi, bisa menghasilkan tekstur dan rasa mirip daging. Melihat penelitian mereka, saya sangat terharu. Penelitian kecil yang saya mulai sekarang terus dikembangkan oleh peneliti generasi berikutnya. Dalam pertemuan kembali dengan Menteri Dimas, saya bisa melihat gambaran yang lebih besar. Profesor Yukiko, visi kami sedang menjadi kenyataan. Menteri tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Indonesia benar-benar sedang menjadi hub global makanan adaptasi iklim. Statistik yang ditunjukkan Menteri menakjubkan. Ekspor makanan tradisional Indonesia meningkat 300% dibanding tahun sebelumnya. Dan populasi yang bekerja di industri terkait juga meningkat 2 kali lipat. Tapi yang paling penting adalah ini. Menteri menunjukkan data khusus. Pendapatan petani kami meningkat besar. Produk pertanian yang dibuat dengan teknik tradisional mendapat harga premium. Di hari terakhir, pada simposium internasional yang diadakan di Jakarta, saya mempresentasikan komprehensif hasil penelitian 2 tahun terakhir. Kebijaksanaan adaptasi iklim yang ditemukan dalam budaya makanan tradisional Indonesia. Di hadapan peneliti dari seluruh dunia yang memenuhi auditorium, saya berkata dengan suara penuh keyakinan. Perubahan iklim bukan bencana. Ini adalah peluang baru. Yang kita butuhkan bukan melawan alam, melainkan kebijaksanaan untuk bersatu dengan alam. Dan kebijaksanaan itu sudah ada di dekat kita. Jawaban masa depan tersembunyi dalam pengetahuan tradisional yang terakumulasi selama ribuan tahun. Setelah presentasi selesai mendengar suara tepuk tangan yang mengalir, saya tidak bisa menahan air mata. Saya yang 3 tahun lalu tenggelam dalam keputusasaan sekarang menyampaikan pesan harapan. Pada sesi tanya-jawab, seorang peneliti muda bertanya, Profesor, lalu apa rencana ke depannya? Setelah berpikir sejenak, saya menjawab, saya ingin menjadi penginjil adaptasi iklim budaya. Menyebarkan kebijaksanaan yang saya pelajari dari Indonesia ke seluruh dunia dan menggali pengetahuan tradisional setiap daerah untuk dimanfaatkan dalam menyelesaikan perubahan iklim adalah tujuan saya. Dan yang paling penting adalah pengetahuan ini benar-benar berkontribusi untuk memperbaiki kehidupan orang. Saya ingin memberikan jawaban praktis, tidak hanya berhenti pada penelitian akademis. Setelah simposium selesai, saya mengunjungi Desa Gudo sekali lagi untuk pertemuan terakhir dengan Nenek Nikadiza. Nenek, terima kasih banyak. Berkat Nenek, hidup saya benar-benar berubah. Nenek menggenggam erat tangan saya. Yukiko, sekarang kamu telah menjadi penjaga kebijaksanaan kami. Sampaikan ajaran nenek moyang kami kepada orang-orang di seluruh dunia. Saya berjanji, Nenek. Seumur hidup saya akan terus melakukan hal ini.
Di dalam pesawat yang kembali ke Jepang, saya memandang keluar jendela dan terlarut dalam pikiran. Pulau-pulau hijau Indonesia menghilang di bawah awan. Ketika pertama kali saya datang ke Indonesia, itu hanya rasa ingin tahu sederhana. Tapi sekarang saya kembali dengan keyakinan. Keyakinan bahwa kami telah menemukan jalan yang harus ditempuh di hadapan tantangan terbesar umat manusia, yaitu perubahan iklim. Tempe, gudeg, rendang, sambal. Semua makanan tradisional Indonesia ini bukan sekadar masakan, melainkan kristalisasi kebijaksanaan yang bisa menyelamatkan masa depan umat manusia. Sekarang seluruh dunia mengetahui hal ini, dan sekarang saya bermimpi baru. Menemukan kebijaksanaan adaptasi iklim dari semua negara Asia, bahkan semua budaya tradisional di seluruh dunia. Pelajaran paling penting yang diajarkan Indonesia kepada saya adalah ini. Jawaban masalah tidak jauh. Dan ketika masa lalu bertemu masa kini, tradisi bertemu sains, inovasi sejati terjadi. Terbang di atas langit Tokyo, saya berjanji, ke depan juga akan terus menggali kebijaksanaan tradisional seluruh dunia dan menggabungkannya dengan sains modern untuk menemukan jawaban bagi masa depan berkelanjutan umat manusia. Dan berharap suatu hari nanti makanan tradisional semua negara diakui sebagai aset berharga adaptasi perubahan iklim, saya sedang mempersiapkan perjalanan baru. Sampai hari penemuan menakjubkan yang dimulai dari Indonesia ini menyebar ke seluruh dunia dan akhirnya menjadi harapan seluruh umat manusia